Oke, cek sound, tes. Selamat malam buat saudara-saudara sekalian. Kita kembali jumpa di dalam Pray Talk pada malam hari ini. Eh, Sebelum kita memulai Pray Talk kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk membuka kita dengan doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh berkumpul, bersekutu bersama, untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan juga bagaimana Injil itu boleh kami bawa pulang kembali ke keluarga kami, kepada komunitas kami, dan kepada rekan-rekan kami, orang-orang terdekat kami. Pakai kami Tuhan menjadi saksi Tuhan, dan juga pakai gereja ini, pakai persekutuan kali ini ya Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh terus membentuk setiap daripada kami menjadi saksi-saksi Injil. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Welcome ya, selamat datang buat saudara-saudara sekalian yang mengikuti Bright Talk pada malam hari ini. Jika saudara tidak keberatan, mungkin saudara bisa membuka kamera ya, bisa open cam eh, untuk persekutuan kita ini. Izinkan saya men-sharingkan slide saya. Oke, sudah kelihatan ya semua ya. Oke. Katok. Malam hari ini kita akan berbicara sebuah topik yang berjudul Bringing the Gospel Home, atau membawa pulang kembali Injil. Saudara, seperti biasa saya ingin mengatakan bahwa sesi malam hari ini kita akan membahas 3 poin, dan kemudian kita akan melangsungkan tanya jawab dan juga Q&A. Nah, saudara, untuk malam hari ini kita akan membahas pertama mengapa kita perlu membahas isu ini. Kedua, bagaimana ya kita meresponinya, dan ketiga, apa yang bisa kita aplikasikan atau terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bringing the gospel home, atau membawa pulang Injil. Mengapa kita perlu membicarakan hal ini? Yang pertama, saudara, karena iman Kristen itu tidak dapat diwakilkan oleh generasi sebelum kita ataupun oleh orang tua kita. Saudara, mungkin saya mengajak kita untuk membuka kitab Yosua pasal 24 di ayat 14 sampai ayatnya ke-15. Kita akan melihat bersama. Yosua 24 ayat 14 sampai ayat 15. Saya akan bacakan buat kita semua. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Setelah kita memperhatikan Yosua pasal 24 ini, maka kita akan menemukan di sini ada sebuah pilihan, dan kemudian ditutup dengan komitmen. Pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah hari ini. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan satu hal, bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada iman Kristen, ya, kepada Yesus Kristus, kepada Allah yang kita sembah, itu tidak dapat diwakilkan oleh generasi sebelum kita. Entah itu engkong kita, emak kita, papa, mama, atau mungkin orang-orang tertentu yang kita 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 hormati. Iman Kristen tidak dapat diwakilkan oleh orang-orang tertentu di dalam kehidupan kita. Ya, ini alasan mengapa kita perlu untuk
membicarakan membawa pulang Injil itu di rumah masing-masing. Karena belum tentu ketika saya menjadi orang Kristen, maka anak saya itu otomatis atau pasti adalah juga orang percaya. Tidak tentu. Pada faktanya, misalnya dalam kehidupan saya, saudara, saya dilahirkan dalam keluarga yang non-Kristen. Tetapi saya secara pribadi adalah orang Kristen. Saudara, itu yang pertama. Poin yang pertama. Yang kedua, saudara, dalam iman Kristen, semua manusia tidak terkecuali juga dengan anak-anak yang jatuh di dalam dosa. Eh, apakah boleh, saudara, saya minta saudara Stephen untuk membuka Mazmur 51 ayat 5 dan membacakan bagi kita semua. Boleh, Ko Stephen? Sorry, masih belum bisa. Oh, oke. Saya minta tolong Ko Andi boleh ya? Mazmur 51 ayat 5 ya. Aku ya maksudnya. Sebentar ya. Oh ya, boleh. More. Terjadi. Asma apa tadi? 51. Iya, ayat 5. Bisa kok kalau kesulitan nggak apa-apa, biar aku aja. Ini ada Oke, ayat ya, ayat 5. Boleh dibacakan kok? Aku online ini kok beda ya? Yang mulai yang Sesungguhnya, iya betul, sesungguhnya. Nah, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Oke, thank you, Ko Adi. Kemudian mungkin saya boleh minta tolong penginjil Hana membacakan Pengkhotbah 7 ayat 20. Pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Oke, thank you. Mungkin saya bisa minta tolong apa ya ini ya? Ko Yosua untuk membacakan Roma 3 ayat 23. Oke, tampaknya ada ini ya, gangguan. Gak apa-apa, biar saya aja. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara, apabila kita memperhatikan tiga ayat ini ya, dari Mazmur 51 ayat 5, Pengkhotbah 7 ayat 20, Roma 3 ayat 23, maka kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam iman Kristen, semua manusia tidak terkecuali siapapun juga, bahkan itu anak-anak sekalipun, itu telah jatuh di dalam dosa. Khotbah pasal 7 ayat 20 dengan gamblang ya, dengan mengatakan bahwa tidak ada orang yang benar ya. Khotbah 7 ayat 20 tadi. Dikatakan di sana bahwa tidak ada orang yang saleh di bumi ini yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Nah, saudara, maka kita perlu ingat bahwa ketika kita memiliki anak atau ketika kita memiliki teman, orang tua, siapapun dia, katakanlah anak-anak. Saya pakai contoh secara pribadi aja ya, katakanlah anak saya gitu ya. Saudara lihat anak saya sekarang kan masih misalnya digendong saja ya, saudara. Dibawa ke gereja, nangis gitu. Nah, tapi saudara, saya harus mengingat dan terus mawas diri bahwa anak saya pun juga adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Bahwa suatu hari dia adalah anak eh, yang juga telah jatuh, mengalami kejatuhan di dalam dosa karena kejatuhan Adam. Saya pakai ilustrasinya seperti anak ular berbisa ya saudara. Saudara, ular kobra itu kalau punya anak, dia dikatakan ular berbisa. Sekalipun anak ular kobra itu belum menggigit, tapi dia tetap dikatakan anaknya ular kobra atau ular berbisa. Nah, demikian pula dengan anak saya. Saya kasih contoh secara pribadi, anak saya secara pribadi, bahwa sekalipun mungkin hari ini dia terkesannya lucu dan lain sebagainya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa anak saya pun juga sudah mengalami kejatuhan
di dalam dosa oleh karena kejatuhan Adam. Siapapun kita, tidak ada yang luput dari kejatuhan di dalam dosa. Itu yang kedua. Itulah sebabnya kita perlu untuk membawa pulang kembali Injil di rumah. Dan saya kira ini ada alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga adalah karena kekristenan merupakan kepercayaan yang minoritas di Indonesia. Nah, saudara, saya baru menemukan ada satu penelitian yang dilakukan oleh Barna Group. Ini satu badan riset di Amerika. Ya, dia melakukan sebuah studi yang disebut studi Open Generation yang juga melibatkan Indonesia. Dan kemudian diteliti dari 1.000 remaja di Indonesia secara randomnya, sampelnya random ya, maksudnya sampelnya random. Dari 1.000 remaja ditemukan usianya 13 sampai 17 tahun ya. Hanya 18%, saudara, yang mengaku memeluk iman Kristen. Saudara, 18% dari 1.000 remaja itu ya 180 ya. 180 remaja. Saudara bayangkan ya, dari 1.000 remaja hanya 18% atau 180 anak remaja yang mengaku memeluk iman Kristen. Nah, saudara, diteliti lebih jauh lagi, 33% dari 180 orang tadi belum membuat komitmen secara pribadi untuk mengikuti Yesus. Atau belum pernah katakanlah dibaptis atau mengaku atau menunjukkan imannya untuk percaya kepada Yesus. Kurang lebih saudara 180, 33%, ya sekitar 59 orang saudara belum membuat komitmen secara pribadi. Nah, saya kira angka-angka seperti ini akan menunjukkan kita keseriusan kita untuk mengapa kita sangat membawa Injil itu di rumah kita, entah itu di komunitas kita ataupun di tempat kerja kita. Karena dengan memperhatikan 3 why tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa anak-anak kita ataupun anggota keluarga kita yang lain dan bahkan teman-teman kita, saya sebut saja komunitas, itu juga membutuhkan Injil. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apa itu Injil? What is the gospel? Dan bagaimana, bicara tentang how, bagaimana kita menjadi saksi Injil itu di dalam keluarga kita. Saudara, ketika saya menyebutkan kata keluarga di sini, maka saudara bisa mengganti dengan kata lain, misalnya komunitas atau juga rekan kerja. Jadi tidak hanya terbatas sebetulnya materi pada malam hari ini hanya untuk keluarga, tetapi saya memfokuskan memilih wadahnya adalah keluarga, tetapi sebetulnya bisa di-extend kepada komunitas yang lain. Saudara, pertama saya akan memulai dengan definisi terlebih dahulu. Apa itu Injil? Nah, saudara, Injil itu merupakan pusat dari iman Kristen. Yang kalau boleh saya katakan seperti ini. Drum itu boleh tidak ada, saudara. Drum ya, di dalam ibadah. Ya. Bisa ada, bisa tidak ada. Katakanlah piano, suatu hari piano di gereja kita rusak, saudara. Waduh, ya. Ibadah kita nggak ada piano. Boleh nggak ya kira-kira? Saya tanya sama majelis, boleh nggak ya ibadah tanpa piano? Katakanlah suatu hari rusak gitu ya harian. Ya oke lah, sudah lah, nggak apa-apa. Tapi saudara, apa yang tidak boleh, tidak ada di dalam ibadah dan iman Kristen, yaitu Injil, Yesus Kristus. Saudara, drum bisa nggak ada, piano bisa nggak ada, bahkan hamba-hamba Tuhan silih berganti. Tapi satu yang harus tetap menjadi pusat dari apa yang kita percayai, yaitu Injil. Dan di dalam buku dari Timothy Keller, ini salah seorang pastor dan juga theologian yang saya kira cukup populer ya, baik di Amerika maupun di Indonesia. Buku-bukunya sudah diterjemahkan oleh pertanian, tahu saya. Di dalam bukunya Center Church, Tim Keller itu memberikan 3 definisi tentang apa itu Injil. Yang pertama, nah ini saya suka ya, ketika kita menjelaskan what is itu, kita menjelaskan dengan apa yang bukan. Nah, itu yang dilakukan oleh Tim Keller. Yang pertama, dia mengatakan, the gospel is good news, not good advice. Injil itu adalah kabar baik, good news, bukan good advice, bukan nasihat yang baik, bukan perintah yang baik.
Gospel yang pertama itu adalah berita baru yang baik. Itu definisi kalau yang pertama. Yang kedua, the gospel is good news announcing that we have been rescued and saved. Injil itu adalah kabar baik yang memberitakan atau meng-announcing kita bahwa kita telah diselamatkan atau telah ditebus. Dan yang ketiga, the gospel is news about what has been done by Jesus Christ to put right our relationship with God. Injil itu adalah berita tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus untuk supaya membarui kehidupan relasi kita dengan Allah. Injil berbicara mengenai apa yang Yesus lakukan bagi hubungan saya, hubungan kita dengan Tuhan. Supaya adanya rekonsiliasi kembali. Setelah itu 3 definisi yang diberikan oleh Timothy Keller. Nah, sekarang kita akan membahas apa hubungan Injil dan hubungannya dengan keluarga atau komunitas. Pertama saya ingin mengatakan gini, jika Injil itu adalah kabar baik tentang apa yang Yesus lakukan bagi keselamatan kita, maka kita perlu memikirkan ulang budaya, sekaligus orientasi keluarga atau komunitas kita. Yang kedua, saya ingin mengatakan gini, budaya keluarga kita itu harus dibangun di atas Injil. Dan selanjutnya, orientasi ke arah manakah keluarga kita itu harus menuju untuk menyaksikan Injil. Atau saya katakan di sana, menuju pada kesaksian Injil. Terus ini 3 poinnya. Yang pertama, saya sebelumnya akan membahas 3 model keluarga atau komunitas terlebih dahulu. Nah, dalam model yang pertama, dalam pemetaan saya ingin mengatakan begini. Ada model yang disebut keluarga yang berpusat pada aturan atau legalisme. Legal, saudara, kata legal itu erat kaitannya dengan aturan atau hukum, ya. Norma, seperti itu. Jadi ada keluarga-keluarga atau komunitas yang berpusat bukan kepada Injil, tetapi pada aturan. Nah, yang pertama, budaya, ya, karena dibangun di atas hukum budayanya, maka terciptalah keluarga seperti ini memiliki sistem reward and punishment. Atau sangat moralis keluarga seperti ini, saudara. Jadi, baik orang tua relasinya dengan anak, sistem yang berlaku di dalam keluarga itu adalah ini ada aturan yang telah disepakati, yang dibuat oleh orang tua, katakanlah, kepada anaknya. Dan kalau anaknya mampu menaatinya, maka anaknya akan mendapatkan reward, ya, hadiah. Atau reward itu bisa dikatakan juga semacam gaji lah, gitu ya. Kita melakukan, jadi anaknya melakukan, kemudian dikasih hadiah oleh orang tuanya. Tapi kalau tidak melakukan yang diinginkan oleh orang tuanya, maka akan diberikan hukuman atau punishment. Soal sistem reward and punishment seperti ini sangat umum dijumpai, saya kira di Indonesia, ya. Dibandingkan dengan model yang kedua. Nanti saya akan menunjukkan model yang kedua. Jadi, sistem reward and punishment ini berdasarkan aturan. Ada aturan yang harus dilakukan. Entah itu oleh anaknya, seringkali oleh anaknya. Ataupun juga aturan yang diterapkan oleh orang tua kepada dirinya sendiri. Dengan sistem reward and punishment, saudara, orientasinya jelas. Tentu adalah diri sendiri. Saudara, saya kasih contoh seperti ini, sederhananya, ya. Katakanlah, saudara memiliki anak. Katakanlah anak saya sudah besar, gitu ya. Di rumah saya itu, misalnya nih, saudara, ada aturan tidak boleh pulang lebih dari jam 9 malam. Ya. Saudara, mungkin ada yang punya aturan serupa. Saya tidak sedang bermaksud menyinggung, ya, saudara. Ini cuma ilustrasi saja, saudara. Katakanlah tidak boleh pulang lebih dari jam 9 malam. Nah, saudara, ketika hari pertama anak saya keluar, ya, ini ceritanya anak saya sudah besar, ya. Katakanlah gitu. Kemudian dia pulang di bawah jam 9 malam. Saya kasih reward, ya. Wah, seneng ya dia dapat hadiah. Satu kali, besok dia melakukannya lagi, saya kasih reward.
Minggu yang ketiga, dia lakukannya lagi. Saya kasih reward. Selama-kelamaan, ketaatan anak saya itu supaya mendapatkan reward. Ya. Bukan lagi dia mementingkan perasaan atau tidak menginginkan orang tuanya sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Tetapi orientasinya adalah diri sendiri, saudara. Mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan, supaya tidak dihukum, saudara. Jangan sampai, saudara, anak kita terlihat baik, supaya dia mendapatkan hadiah. Atau dalam bentuk negatif, supaya dia tidak mendapatkan hukuman dari kita. Saudara, ini model keluarga yang pertama. Keluarga yang berpusat pada aturan. Atau saya sebut legalisme. Jadi jelas di sini yang bermain adalah aturan. Kalau kamu taat, kamu dapat hadiah. Kalau kamu tidak taat, kamu mendapatkan punishment. Saya kira cukup familiar ya model keluarga yang pertama ini, khususnya di Indonesia ya. Yang kedua, saudara, ada keluarga yang berpusat pada kebebasan atau saya sebut antinomianisme ya. Anti ya, reject, menolak ya, tidak gitu. Nomianisme itu dari asal katanya nomos atau aturan. Jadi keluarga yang sebetulnya anti terhadap aturan ya. Menekankan sekali apa itu kebebasan. Soalnya biasa model keluarga seperti ini ya, saya tidak mengatakan mayoritas, tetapi ya saya bisa dikatakan umumnya lah. Pada umumnya ada di negara-negara maju atau negara-negara besar ya di daerah barat yang sangat menekankan hak dan kebebasan. Nah, model dari keluarga yang berpusat pada kebebasan ini ya karena dibangun di atas kebebasan yang tidak bertanggung jawab saya katakan, maka terciptalah sistem yang relativisme. Semau-mau saya, sesuka-suka saya. Katakanlah ada orang tua yang membebaskan anaknya punya orientasi apapun, punya hobi apapun, dengan alasannya atau argumentasinya ya itu haknya anak saya. Maka saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah sistem yang sangat relativisme. Tidak ada lagi tangan kanan dan tangan kiri. Saudara, saya pakai istilah ini ya. Tidak ada lagi pembedaan tangan kanan dan tangan kiri. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua itu berdasarkan sudut pandang masing-masing. Oke, bagi orang tuanya itu tidak baik merokok, tapi bagi anaknya merokok itu sesuatu yang fun. Berjudi itu sesuatu yang fun. Oke, ya sudahlah. Karena kita ini keluarga yang dibangun di atas kebebasan, ya udah kita melakukan sebebas-bebasnya. Karena saya juga menghargai kamu, kamu juga menghargai saya. Cara kita menghargai ya kita tidak saling menegur lah, nggak ada benar dan salah dalam hal ini. Soalnya ini keluarga yang berpusat pada kebebasan. Orientasinya juga jelas. Terlihat sekali. Kalau yang pertama, orientasinya juga terlihat ya. Untuk diri sendiri. Yang kedua sebetulnya juga iya, sama. Orientasinya adalah untuk diri sendiri. Untuk greed atau untuk egoisme ya. Untuk egoisme dari diri mereka masing-masing. Ini model keluarga yang kedua. Keluarga yang berpusat pada kebebasan atau antinomianisme. Tapi sebetulnya saudara ada model keluarga yang ketiga. Yang saya katakan ada keluarga yang berpusat pada Injil. Gospel-centered family. Prinsipnya begini saudara. Karena Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Orang tua maupun anak. Ada justification, kebenaran di sana. Tapi karena kasihnya, kasih Tuhan, dia tidak mau membiarkan kita terus apa adanya, apalagi di dalam dosa. Maka ada proses sanctification atau pengudusan. Saudara, di dalam teologi Kristen, kita tidak bisa memisahkan dua hal ini, saudara. Antara justification, bahwa kita dibenarkan, justified by faith, dan kita dikuduskan menjadi orang kudus. Saudara, ini bagaikan sebuah uang logam, ya. Dua sisi dari satu buah logam, uang logam, yang tidak dapat kita pisahkan, saudara. Justification dan sanctification, antara pembenaran yang dilakukan oleh Allah dan pengudusan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam diri kita. Maka sistem dari keluarga yang berpusat pada Injil, cinta dan disiplin.
love, and discipline. Orientasinya jelas, adalah Injil. Mengapa orang tua mendisiplin anaknya? Mengapa orang tua mati anaknya? Supaya anaknya semakin serupa dengan Kristus. Orientasi dari keluarga yang berpusat pada Injil menjadi orang-orang percaya yang tidak hanya tahu tentang Injil, tetapi ia serupa dengan Kristus. Ia melakukan kabar baik itu di dalam hidupnya sehari-hari. Saudara, maka saya kira ada 3 aplikasi yang patut kita lakukan bersama-sama di dalam perjalanan kita menuju keluarga yang berpusat pada Injil. Saudara, yang pertama saya ingin mengatakan begini. Tidak semua pelanggaran harus dihukum. Sebaliknya, saudara, tidak semua keberhasilan harus diberikan hadiah. Seperti yang saya katakan, saudara, jangan sampai kita menciptakan sebuah sistem di mana anak kita terlihat baik-baik saja, tetapi kebaikannya itu manipulatif, saudara. Dia baik supaya dia mendapatkan sesuatu. Nah, ini saudara kembali lagi, orientasinya diri sendiri. Jangan sampai orang tua yang menerapkan atau membuat keluarganya berpusat pada aturan, sebetulnya juga adalah korban. Karena dia memiliki orang tua yang memiliki sistem yang serupa, yaitu reward and punishment. Kamu taat, kamu dapat hadiah. Kamu tidak taat, kamu mendapatkan punishment. Maka saudara, keluarga yang berpusat pada Injil, yang satu hal yang bisa kita aplikasikan dalam keluarga kita adalah tidak semua, saudara, pelanggaran itu harus kita. Sebaliknya, tidak semua keberhasilan itu harus diberikan hadiah. Saudara, saya kira Allah kita itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihannya, God of mercy, tapi dia juga adalah Allah yang adil. Keadilan Allah itu menuntut sebuah disiplin kepada kita, tetapi kasih Allah itu mengampuni setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Saya kira hal ini harus kita lakukan, bahwa setiap pelanggaran tidak harus kita hukum, tapi sebaliknya, tidak semua keberhasilan, ketaatan, kebaikan anggota keluarga kita, anak kita, itu harus kita berikan. Lama-kelamaan, kebaikan yang dilakukan itu cuma menjadi umpan untuk mendapatkan ikan yang besar. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, orang tua tidak boleh hanya mengajarkan mengenai moralitas, sebab dapat mengarahkan anak-anak kita pada legalisme, atau saya katakan di sini beragama, tetapi tidak berkristus. Law without grace and love. Jangan sampai, saudara, kita hanya mengajarkan, oke, kamu harus melakukan ini ya, kamu harus berdoa malam hari, jangan lupa sebelum tidur berdoa, kemudian sebelum makan berdoa, jangan lupa hari Minggu pergi ke gereja, dan lain sebagainya. Oh, jangan mencuri, harus tolong Tuhan kamu, aturan moral, dan lain sebagainya. Saudara, jangan sampai kita hanya terjebak pada aturan. Mengapa? Sebab ketika Tuhan menurunkan hukum Taurat, itu bukan hanya supaya umat atau orang Israel itu menaati hukum Taurat itu sendiri, tetapi supaya mereka set apart, supaya mereka menjadi umat yang kudus, menjadi terang bagi bangsa-bangsa sekitar mereka. Itulah sebabnya, saudara, waktu saya sempat studi di seminari kemarin, ada satu kritikan saya, saudara. Satu kritikan saya bilang seperti ini. Kita sebagai seorang mahasiswa seminari atau mahasiswa teologi, kita sebetulnya tidak boleh menaati aturan hanya untuk aturan itu sendiri. Karena nanggap poin saya. Saya menaati aturan itu bukan hanya untuk saya menaati aturan itu sendiri. Tapi aturan itu harus mengarahkan saya atau menuntun saya untuk karakter saya itu bertumbuh. Aturan untuk manusia. Dan manusia untuk aturan. Sekarang nangkap perbedaannya. Aturan itu diberikan untuk kebaikan manusia itu. Sama seperti misalnya saudara bikin aturan di dalam keluarga saudara. Saudara bukan asal membuat aturan, tapi untuk kebaikan bersama. Tidak boleh pegang api. Kenapa? Sebab saudara takut. Ketika anak saudara main-main api, bisa kebakaran, bisa terluka, dan lain sebagainya, saudara. Dan ketika anak saudara mengerti aturan itu, dia mengerti aturan itu bukan aturan itu
orang tuanya. Nah ini ya saudara, saya kira poin nomor 2, orang tua tidak boleh hanya mengajarkan mengenai moralitas. Sebab itu hanya membuat di kemudian hari anak-anak kita terlihat sangat bermoral, tetapi tidak berkristus. Ini aplikasi yang kedua. Yang ketiga, saya ingin mengatakan gini, akan tetapi juga kita tidak boleh membebaskan love and justice. Karena kalau kita mengasihi anak kita, maka kita bukan hanya membebaskan dia, tetapi kita juga mendisiplin dia. Ada aturan-aturan main tertentu yang kita tahu itu tidak boleh ia lakukan. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan kebenaran. Maka saya ingin mengatakan bahwa orang tua yang terlalu membebaskan anaknya, sayangnya adalah masih sayang tadi dengan anaknya tersebut. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar, saudara. Khususnya bagi orang tua yang saya kira terlalu membebaskan. Bukan tua yang menjadi pemimpin di keluarga, tetapi anak itu yang kemudian menuntun. Lebih tepatnya lagi keinginan-keinginan anaknya. Ma, aku mau ini, orang tuanya penuhi. Ma, aku mau itu, orang tuanya penuhi. Dan lain sebagainya. Saya kira kita perlu bijak dalam hal ini. Maka saya ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh membebaskan anak itu tanpa cinta dan tanpa keadilan. Cinta mewajibkan ada sebuah pengorbanan, pengampunan. Justice itu mensyaratkan adanya disiplin. Ya. Bahkan mungkin kita juga bisa memberikan hukuman. Allah di dalam Alkitab pun juga melakukan hukuman, bukan? Tapi ketika Tuhan menghukum, dikatakan itu untuk membangun, untuk mengingatkan, untuk supaya umatnya itu menyesal dan tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi. Soal ini aplikasi yang ketiga. Dan saya kira ada yang keempat, yaitu orang tua seharusnya menjadi saksi Injil di dalam keluarganya, baik di dalam perbuatan maupun di dalam perkataan. So kita harus, khususnya sebagai orang tua, harus menjadi saksi Injil. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyaksikan tentang karya Kristus. Kita ingin supaya anak-anak kita, anggota keluarga kita, teman-teman kita mengenal Kristus. Dan yang kedua, kita menunjukkan karakter, kebajikan-kebajikan Kristus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai karyawan, kita sebagai pengusaha, atau apapun profesi kita. Lakukanlah Injil. Kita harus menjadi saksi Injil dimanapun kita ditempatkan. Ini kesimpulan yang bisa saya katakan bahwa orang tua seharusnya menjadi serupa dengan Kristus yang menghadirkan baik kasih maupun keadilan di rumah. Keadilan itu mensyaratkan sebuah penghukuman atau disiplin. Sebab anak-anak kita tentu saja tidak imun dari dosa. Dan kasih itu mensyaratkan sebuah pengorbanan. Sebagaimana Kristus yang berkorban bagi kita. Dari budaya keluarga yang dibangun di atas Injil inilah, kita dapat menyaksikan Injil, baik di dalam perbuatan dan perkataan kita. Saudara, ini kesimpulan dari materi kita pada malam hari ini. Bringing the gospel home. Mari, saudara, saya mengajak kita untuk membawa pulang kembali Injil. Entah itu di dalam keluarga kita, atau di kantor kita, di komunitas kita, di sekolah kita, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saya kira ini akan mendorong kita. Dan selanjutnya, kita akan masuk dalam diskusi dan Q&A. Saudara, saya izinkan saudara untuk bertanya bebas terlebih dahulu. Sebelum saya mengajak kita untuk diskusi 3 pertanyaan serupa. Saya akan stop share sampai di sini. Thank you. Oke, mungkin ada saudara yang mau bertanya secara langsung atau mau mempoint out hal-hal yang belum jelas tadi. Silakan saudara. Adakah saudara yang mau bertanya?
Oke, saya kira saya masuk dalam pertanyaan diskusi saya terlebih dahulu ya, saudara ya. Oke, yang pertama saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk berdiskusi apa tantangan terbesar bagi kita ya, bagimu dalam menyaksikan Injil ya kepada anak, teman atau rekan kerja. Ini pertanyaan yang pertama. Mungkin kita bisa mulai start dengan pertanyaan. Silakan saudara, mungkin ada yang mau menjawab. Apa tantangan terbesarmu dalam menyaksikan Injil kepada anak, teman, atau rekan kerja kita? Silakan. Silakan, mungkin ada yang mau coba menjawab. Apa sih kira-kira tantangan terbesar kita dalam atau ketika kita itu bersaksi tentang apa yang kita percayai kepada anak, kepada teman, atau kepada rekan kerja kita? Ada yang mulai mencoba? Silakan, saudara. Ya, mungkin saya mulai menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu ya. Saudara, kalau menurut saya ya, ini menurut pengalaman pribadi, apa tantangan terbesar bagi saya dalam menyaksikan Injil kepada anak, teman, atau rekan kerja saya? Sebab anak saya saat ini nanti usia 5 bulan, jadi masih terlalu kecil ya. Maksudnya komunikasi verbal tentu bukan solusi untuk bersaksi tentang Injil. Maka pengalaman saya mungkin lebih ke arah komunitas dan juga keluarga ya. Yang pertama, saya kira tantangan terbesarnya itu karena ini ya, kepercayaan yang sudah mendarah daging, saudara. Katakanlah, saudara, saya punya keluarga yang agama Buddhis dan juga yang tidak mau mengaku beragama gitu ya, saudara. Itu sulit sekali ya, saudara. Kenapa? Karena seringkali fanatisme beragama, kepercayaan dan lain sebagainya itu sangat mendarah daging, saudara. Kalau kita beritakan bahwa oh hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita, itu rasanya sebuah klaim yang sangat sombong, menyerang, oh tidak toleran, dan lain sebagainya. Saya kira itu menjadi tantangan terbesar ya. Saya nggak tahu, saudara punya pengalaman serupa atau tidak ya. Tapi saya kira setidaknya tantangan terbesar yang saya alami itu karena fanatisme di dalam beragama. Karena dia udah dari kecil ya, dididiknya gitu, diajarinnya gitu. Dia percayanya itu gitu. Dan kalau saya mengatakan bahwa hanya Kristus gitu ya yang menyelamatkan dan bukan perbuatan baik atau bukan agamamu yang menyelamatkan, itu terkesan sombong, menyerang dan lain sebagainya. Saya kira itu kalau menurut saya. Silakan, mungkin ada yang punya pengalaman serupa, mau menambahkan atau punya pengalaman yang lain, tantangan yang lain. Silakan, saudara. Saya mau coba jawab. Iya, boleh. Meskipun belum berkeluarga, punya keluarga sendiri ya, cuman kalau misalnya ngelihat dari pola didik dari keluarga, saya rasa salah satu hal yang jadi kesulitan ya, kenapa kita itu sulit untuk mempraktekkan Injil di keluarga, salah satunya karena budaya yang tanpa sadar kita bawa itu ke keluarga kita. Jadi misalnya contoh gini, kita di keluarga, kita ada di negara timur ya, yang notabene patriarki, terus juga yang kalau misalnya relasi ayah dengan anak itu nggak terlalu dekat. Nah itu sebenarnya budaya-budaya salah satu contoh budaya yang tanpa kita sadar, tanpa kita ngeh,
itu tuh kita bawa karena ya itu sudah terprogram kan dari sononya. Jadi kita maksudnya kita tahu gimana cara ngedidik anak dari misalnya dari oh ya papa mama saya ngedidik saya seperti ini. Jadinya kita tanpa sadar pun melakukan hal itu melakukan hal demikian ke anak kita. Padahal misalnya contoh bagi saya menyoroti salah satu itu ketidakdekatan relasi ayah dengan anak di keluarga Chinese khususnya atau di keluarga di timur ini itu sebenarnya sangat berpengaruh kepada gimana anak itu juga akhirnya mereka bisa ngerasain relasi dengan bapak tuh bagaimana gitu. Itu buat saya itu salah satu contoh kenapa akhirnya susah sekali kita tuh mempraktekkan Injil ya karena kita nggak sadar kalau banyak budaya-budaya bukan cuman karena kepercayaan agama dan yang lain ya, tapi ya yang dibawa dari keluarga kita ataupun ya di negara kita ini gitu yang tanpa kita sadari. Thank you. Ya. Berarti faktor budaya ya, mana? Misalnya tadi yang Ana sebutkan patriarki ya. I see ya. Ada lagi mungkin Ana? Aku ingin film ya. Jelas ya, soalnya signalnya putus-putus. Ya, kalau aku jelas. Ini ya faktor dari diri kita sendiri ya. Kadang-kadang faktor takut tertolak. Dalam artian kita berusaha untuk memberitakan Injil ya, tapi di sisi lain ada sifat ego kita yang wah nanti kalau ditolak gimana ya, malu ya, gimana ya gitu ya. Jadi ada faktor-faktor yang result oriented ya, padahal kalau kita sudah mengabarkan Injil ya the rest is Roh Kudus lah, bukan urusan kita lagi ya. Itu yang saya belajar itu ya. Kalau dulu saya merasa kok malu, takut karena ya nanti kalau ditolak gimana ya, nanti kan aku yang malu ya, gimana. Seperti itulah. Tapi at the end juga kita belajar ya itu bukan perkara orang itu mau terima atau tidak terima, itu juga bukan urusan kita gitu. Yang penting kita sudah menyelesaikan amanat agungnya lah gitu. Nanti yang jelas kan Tuhan yang bekerja lah gitu. Itu sih. Thank you Ko Felix buat point out-nya tadi ya. Saya suka tadi Ko Felix bilang kita sudah melakukan tugas dan tanggung jawab kita ya, selebihnya dan memang betul ya, saudara, kalau kita mengalami ini di dalam iman Kristen, keselamatan itu adalah karya Allah, karya Allah dan kita dipanggil menjadi saksi. Tadi ada satu juga disebutkan oleh Ko Philip tentang tantangan ya. Tantangannya mungkin ada rasa ketakutan untuk ditolak ya. Takut ditolak, mungkin juga itu bisa jadi karena kita orientasinya tuh ke result ya, hasilnya gitu. Oh, kayaknya anak orang ini nggak mungkin lah terima Injil gitu. Jadi udahlah, ngapain lah saya buang-buang waktu bersaksi. Lagi pula juga kalau ditolak itu rasanya nggak enak ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin ada lagi yang punya pengalaman serupa atau mungkin punya jawaban yang lain, tantangan yang lain ya. Pertanyaannya adalah, apa tantangan terbesar bagi saudara di dalam saudara bersaksi tentang Injil? Baik itu kepada anak, teman, atau rekan kerja. Silakan, ada yang mau coba? Kalau nggak ada, bagi saya, boleh. Oh ya, silakan. Kalau bagi saya, tantangan terbesar itu mungkin karena tidak ada kesiapan dari kita. Jadi kita ini kan orang awam, tetapi kalau kita mau bertekun, baca firman, mengikuti pelatihan penjilan itu semua sangat membantu ya. Jadi walaupun kita orang awam, tetapi kalau kita
dipersiapkan. Kita mau mempersiapkan diri untuk memperlengkapi diri untuk bisa menginjili, itu saya rasa tidak sulit. Karena saya tinggal di Ambon, orang tua saya di Surabaya. Tetapi saya setiap kali ada datang di Surabaya, saya memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa mengobrol dengan orang tua dan memberitakan firman untuk mereka, sehingga mereka akhirnya dapat membuka hati dan menerima Yesus. Karena orang tua kita pada dasarnya mereka dulu kan ya Buddhis juga, dari keluarga Buddhis. Tetapi setelah kita sudah percaya dan kita sudah mengerti firman bahwa di dalam Kristus itu ada keselamatan, seperti tadi ada yang bilang kita mau menyampaikan firman tetapi takut ditolak, kita harus membangun relasi itu yang sangat penting. Jadi kita harus bangun relasi dengan orang tua walaupun dia bapak kita, orang tua kita, tetapi kita harus membangun relasi yang baik dengan orang tua sehingga firman itu dapat kita sampaikan dan dapat diterima juga dengan baik. Begitu. Jadi saya itu selalu kalau datang ke Surabaya, saya selalu manfaatkan kesempatan itu untuk bercerita dengan papa, mama, sampai akhirnya mereka mengerti. Papa awalnya juga papa bilang, tapi kan awalnya waktu saya cerita tentang keselamatan, papa bilang, oke, yang penting papa tahu dulu. Tetapi papa belum bisa mengambil keputusan. Saya bilang, iya tidak apa. Itu yang penting papa tahu bahwa di dalam Yesus itu ada keselamatan. Dan kita hidup di dunia ini kan sementara saja. Satu ketika kita akan meninggal. Dan kalau kita sudah percaya Yesus, kita tidak takut mau kapan meninggal. Kalau kita sudah percaya berarti kita punya jaminan keselamatan itu ada. Kita sudah punya jaminan keselamatan. Nah, waktu saya pulang ke Ambon, saya datang lagi, Papa panggil saya. Papa mau tanya. Papa mau tanya apa? Papa bilang, tapi di Indonesia kan ada 5 agama waktu itu dulu. Di Indonesia kan ada 5 agama. Saya bilang iya. Lalu Papa bilang iya, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Ya saya bilang iya. Tetapi betul semua agama mengajarkan kebaikan. Termasuk Kristen juga. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita melakukan hal yang baik. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Saya sampaikan begitu kepada Papa. Lalu Papa bilang, oh iya, yang penting Papa tahu dulu. Nah, jadi saya itu menyampaikan firman kepada Papa dan Mama itu secara cicil. Setiap kali datang saya cicil sedikit-sedikit. Tapi nanti setiap kali saya kembali lagi ke Surabaya, Papa itu seperti sudah punya pertanyaan lagi yang dia sudah simpan, tunggu saya datang begitu, dia mau bertanya lagi. Jadi waktu saya datang, Papa itu panggil saya, Papa bilang, Papa mau bertanya. Iya, Papa mau tanya apa? Katanya Tuhan Yesus itu dia cuman anak tukang kayu. Iya, Tuhan Yesus itu dia dilahirkan itu dari dia itu anak tukang kayu itu, tetapi saya menceritakan kelahiran Yesus itu seperti yang di Alkitab, bahwa dia itu dikandung dari Roh Kudus. Makanya Yesus itu disebut anak Allah karena dia berasal dari Allah, bukan dari tukang kayu itu. Nah, jadi akhirnya Papa mulai mengerti. Akhirnya Mama sudah duluan minta dibaptis. Nah, setelah Mama minta dibaptis,
belakangan Papa belum dibaptis, tetapi Mama sudah bergereja. Nah itu ya, jadi ya, tapi pada akhirnya tuh Papa juga dibaptis. Jadi saya sangat bersyukur ya bahwa mereka, jadi yang penting kita ceritakan tentang inti-inti keselamatan itu untuk orang tua. Jadi akhirnya dia juga tahu bahwa kalau dia tidak terima Yesus, satu ketika dia meninggal dia akan binasa. Begitu. Jadi akhirnya Papa juga terima Yesus. Iya, puji Tuhan, Jeleni ya, untuk kesaksian yang diberikan. Iya, thank you untuk jawabannya. Tadi Jeleni sempat menyebutkan bahwa tantangannya itu seringkali internal ya, karena kapasitas kita gitu. Kita ini kadang kurang diperlengkapi. Jadi kita ini mau nggak diperlengkapi dan jadi saksi Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, juga Jeleni point out tentang bagaimana kita membangun relasi ya dengan orang yang mau kita injil. Entah itu orang tua kita, sekalipun mungkin dia adalah papa kita, mama kita, tapi dekat nggak kita? Seperti itu. Saya kira dua hal ini ya sangat penting tadi dijawab oleh Jeleni. Dan kita bersyukur ya mendengar kesaksian dari Jeleni di mana papa dan mama boleh menerima Yesus seperti itu. Nah, mungkinkah ada saudara lain yang memiliki pengalaman serupa atau memiliki jawaban yang lain? Silakan. Sebelum saya beralih ke pertanyaan nomor 2. Silakan, ada? Iya, sedikit menambahkan mungkin pengalaman juga pengamatan ya. Jadi satu hal yang mungkin juga jadi tantangan itu mungkin tanpa kita sadari adalah kita ini sejak jadi Kristen, kalau misalnya kita mungkin tadinya bukan Kristen lalu jadi Kristen, ataupun mungkin kita dari kecil sudah Kristen, yang juga sering terjadi adalah circle pertemanan kita itu makin lama kayaknya semakin jadi homogen ya. Kita cari teman-teman yang sama-sama Kristen, mungkin sama-sama ke gereja dan sebagainya ya. Jadi satu sisi kan juga semakin mempersempit ya kesempatan kita itu untuk bisa berbagi kesaksian tentang iman, dan juga tentang katakanlah memberi kesaksian tentang bagaimana keteladanan hidup kita sebagai seorang Kristen. Saya amati dalam kehidupan saya, juga kehidupan mungkin jemaat, ya begitu juga ya, setelah bertobat lalu ya satu sisi mungkin ada baiknya mulai menjaga pergaulan, apalagi mungkin pergaulan yang lama itu mungkin karena bukan Kristiani, lalu punya pergaulan yang tendensinya buruk, kehidupan yang buruk dan sebagainya, kita jadi menjaga diri. Tapi di sisi yang lain jadinya itu semakin mempersempit ruang gerak kita, kesempatan untuk berbagi Injil. Ya itu juga jadi salah satu ya. Padahal menurut saya ya seperti juga yang tadi teman-teman sudah sampaikan juga, sebetulnya kan berbagi Injil itu yang paling efektif itu menurut saya kan ya karena based on relasi yang baik itu kan biasanya kan terjadi ketika kita bisa lakukan deep talk ya, perbincangan-perbincangan yang dalam, orang yang kemudian mungkin sharingkan kesusahan atau persoalan hidupnya dan sebagainya. Nah yang kayak gitu itu kan nggak bisa kalau misalnya katakanlah misalnya teman-teman punya lingkungan kerja di kantor misalnya, oke di kantor punya teman-teman kantor yang mungkin tidak Kristen misalnya gitu ya, tapi sering kalau yang terjadi adalah misalnya itu tadi circle-nya yang lebih dekat sama yang sama-sama Kristen. Nah, sama yang non Kristen ini kan akhirnya juga mungkin jarang terjadi kesempatan untuk bisa deep talk, berbagi hidup yang sampai sangat mendalam. Jadi kesempatan berbagi Injil jadinya sekali lagi makin berkurang. Ya, mungkin itu juga jadi salah satu catatan kita ya. Bagaimana kita tetap bisa bersahabat sebisa mungkin dengan ya sebanyak mungkin orang, mungkin begitu kali ya. Iya, thank you Coach Jeff untuk jawaban yang diberikan. Ya, oke baik.
Kalau tidak ada lagi yang mau menjawab untuk pertanyaan pertama ini, saya akan menuntun kita ke pertanyaan diskusi nomor 2 ya. Nomor 2, pertanyaannya gini, saudara. Disiplin seperti apa yang kamu aplikasikan atau terapkan di dalam keluarga? Nah, jadi saudara, kalau tadi perhatikan keluarga yang berpusat pada Injil, saya mengatakan bahwa kita perlu menyeimbangkan antara kasih dan keadilan ya. Keadilan itu mensyaratkan ada disiplin di sana. Kita mengasihi anak kita, tetapi karena kasih kita kepada anak kita tidak mau dia rusak, kita tidak mau dia hancur hidupnya, maka ada disiplin yang kita terapkan. Nah, saudara, malam hari ini, dan juga mungkin ini kesempatan yang baik saya kira bagi saya secara pribadi untuk belajar dari saudara-saudara sekalian, khususnya yang sudah berkeluarga senior. Saudara kira-kira punya disiplin seperti apa? Apa disiplin saudara di dalam keluarga? Boleh itu dibagikan? Silakan. Atau saudara mulai dari saya dulu ya. Kalau saya ini sejauh ini yang baru terpikir ya saudara, itu disiplin membaca Alkitab bersama sebelum tidur. Jadi saya kemarin itu cari di Tokopedia Alkitab Bible for Kids. Saya tahu sih memang anak saya belum bisa wording ya, belum bisa berkata-kata, belum bisa konseptual menangkap sesuatu baik ide, konsep, dia hanya bisa apa ya, diajak main gitu. Tapi ya udah, saya bacakan aja lah Alkitab gitu, Bible for Kids sejak dia masih usia ini ya. Saya kira ini satu kebiasaan yang baik. Sebab apa? Kebiasaan yang baik itu perlu dipupuk sejak dini. Saya kira itu ya, disiplin bersama kami selama ini. Terus disiplin saya yang kedua itu usahakan makan bareng. Gitu. Jadi saya, Jennifer dengan si baby itu kita taruh di kursi ya, Helen. Baru terpikir itu sih saudara, untuk disiplin. Makanya saya kira ini kesempatan yang baik saya belajar dari saudara yang lain yang punya disiplin tertentu di dalam keluarga. Silakan saudara bagikan, saya juga ingin tahu saudara. Nanti saya copy paste. Silakan. Mungkin saya yang share Oh ya, agak. boleh Jamaica. Di sini semuanya banyak yang belum berkeluarga. Kalau saya mungkin kalau dalam doa itu ya malam semuanya pasti harus doa malam sebelum tidur. Sama kalau makan, nah itu biasa doa makan juga. Terus kalau baca Alkitab ya saya usahakan tapi masih bolong-bolong sih. Setiap malam itu pasti ada renungan sama anak-anak. Saya bacakan Alkitab terus ya itu rata-rata setiap malam kayak gitu. Sama saya sendiri juga harus setiap malam itu kalau bisa renungan kayak gitu. Pribadi sama juga ada anak-anak saya bukan sama-sama membahas, kita gali Alkitab atau biasa baca buku cerita Alkitab terus nanti dikembangkan lagi apa dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Apalagi ya. Menarik. Ada jam malam nggak, Jamaica? Jam disiplin yang lain. Waktu misalnya kalau main gadget pokoknya berapa lama dikasih gitu. Ada juga. Iya, betul. Main gadget ya, dikasih waktunya ya, durasinya ya. Soalnya kan kemarin tempo hari kan gereja sempat mengadakan itu koir yang membahas itu bilang anak sekarang kenapa rasanya kurang fokus itu pengaruh karena nonton banyak gadget sama gambar. Sekarang kan film kartun bergerak cepat kayak gitu. Jadi makanya anak-anak sekarang itu kurang telaten ya. Itu juga bagus sih. Jadi anak-anak dibatasi, jadi disiplin atur waktunya juga seperti itu. Kayak gitu. Itu sih yang terpikir sekarang. Itu ya, disiplin yang diterapkan di rumah Jamaica ya. Thank you, Jay, untuk sharingnya. Silakan, mungkin ada saudara lain yang punya, atau saudara melihat nama-nama saudara punya disiplin serupa, atau saudara secara pribadi nih, ada disiplin rohani yang saudara jalankan, dan saudara pikir itu hal yang baik untuk kita terapkan bersama-sama. Silakan, saudara. Ini terbuka untuk kita sharing. Atau mungkin saya punya pengalaman ya, saudara. Saya punya teman ya. Ini unik sih. Dia itu kalau dulu waktu di saat teduh ya, pagi baca firman itu sukanya saat teduh bukan di kamar, saudara, tapi di taman.
Saya nggak tahu, jangan-jangan Hana dan Tasya atau bahkan Kocip mungkin jangan-jangan seperti itu ya, saya nggak tahu. Nggak bermaksud menyinggung ya, tapi bagi saya itu menarik. Kenapa? Karena dia harus jalan ke taman, kadang sambil bawa gitar seperti itu, menyanyikan pujian sebelum dia baca firman. Saya kira satu disiplin rohani yang unik sih. Dan dia bertumbuh katanya melalui hal-hal seperti itu. Makanya saya kira ada nggak saudara yang punya disiplin unik gitu, yang saya kayak nggak habis pikir gitu saudara melakukannya. Silakan, ini kesempatan yang terbuka buat saudara sharingkan. Pak Cip, boleh sharing kok. Disiplin rohani. Jangan-jangan kok yang itu ya tuh, suka bawa gitar di taman. Oh, tidak. Oh, tidak. Masih zaman jahiliyah. Oh, Tidak boleh meninggalkan kamar. Sama. Dan tidak ada taman di Kasin. Oh. Iya. Enggak, apa? Kalau bicara tadi dari tiga model keluarga, ya yang jelas kami sih berusaha sih seimbang ya, tidak terlalu legalistik, juga tidak terlalu antinomian. Belajar berusaha sebijak mungkin, karena satu prinsipnya kan anak-anak itu sangat spesial ya, sangat berbeda. Satu dengan yang lain berbeda, kemudian di masa-masa perkembangan usia mereka juga bakal berbeda. Apa yang bisa kita lakukan di masa kecil belum tentu masih bisa dipertahankan di masa dewasa, dan seterusnya. Jadi ya belajar terus berusaha sebijak mungkin, itu aja. Cuman mungkin satu hal yang aku pengen bagikan adalah sesuatu yang baik sih ya, ini belajar dari Jirva waktu itu dia bagi dan aku setuju. Jadi satu hal kita sebagai orang tua atau orang dewasa mungkin yang perlu kita sering lakukan terhadap anak-anak kita adalah membagikan pengalaman rohani kita bersama Tuhan. Jadi nanti maksud gini, jadi anak-anak ini atau ya saudara-saudara kita atau siapapun yang mungkin lebih muda, atau mungkin aku rasa juga bisa diterapkan ya, katakanlah pada anggota keluarga yang mungkin secara rohani dia masih lebih muda, mungkin usianya lebih tua iya, tapi mungkin secara rohani dia lebih muda dari kita misalnya ya. Bagi aku hal-hal yang baik kita lakukan adalah membagikan pengalaman kita bersama Tuhan. Pengalaman menerima pertolongan Tuhan, pengalaman waktu doa kita dijawab, pengalaman mungkin juga waktu kalau mungkin kita mengalami kegagalan, bisa jadi sesuatu yang baik. Intinya adalah dengan begitu kalau anak-anak kita itu jadi belajar ya. Ternyata relasi dengan Tuhan itu bukan sekedar sesuatu yang mekanistik ya. Oh, cuman hafal ayat, oh cuman baca firman, oh pokoknya doa, misalnya doa 5 waktu sehari, oh doa makan atau apa. Bukan sesuatu yang mekanistik, yang sesuatu yang jadi kaku, formil. Tapi mereka akhirnya bisa ngelihat, iya ya, Tuhan itu hadir ya, Tuhan itu ada ya, Tuhan itu bukan sesuatu yang abstrak ya, tapi betul-betul ya itu nyata gitu ya, lewat cerita-cerita kehidupan sehari-hari. Nah, memang mungkin ya kayak kalau katakanlah kayak Hendra mungkin atau teman-teman yang anak-anaknya masih kecil sekali ya oke. Aku dulu waktu mungkin anak-anak masih kecil sifatnya memang lebih satu arah gitu ya. Oh, pokoknya doa bersama atau bacain ayat bacain cerita Alkitab yang pakai buku-buku anak-anak yang bergambar, yang lucu-lucu, yang simpel-simpel seperti itu. Iya. Mungkin juga satu hal ya, mendoakan mereka waktu mereka tidur ya, mendoakan mereka, menyebut mereka dalam doa-doa kita. Saya rasa itu hal-hal yang makin mereka dewasa, makin ngerti, yaitu yang diperbanyak bagi kami adalah membagikan pengalaman ya. Mungkin itu juga jadi sesuatu yang maksudnya yang akhirnya membawa
membawa Injil atau Tuhan itu tidak sekedar jadi konsep ya, tapi ya makin nyata buat mereka. Thank you. Yeah. Thank you, Coach Cip, untuk kesaksiannya ya. Tadi saya point out, Koko menyebutkan membagikan pengalaman ya. Pengalaman ini kepada kita itu salah satu disiplin ya. Bisa kita terapkan dalam keluarga kita masing-masing. Oke, mungkin ada saudara lain yang punya pengalaman serupa, disiplin-disiplin seperti apa yang saudara saat ini di dalam keluarga saudara. Mungkin saudara sebagai anak, saudara mendapatkan benefit disiplin dari orang tua saudara. Apa yang saudara bisa mengatakan, wah ini kalau dulu papa saya nggak melakukan ini, saya mungkin sekarang udah kayak gini. Gitu. Silakan saudara. Tasya nih. Aku inget banget gitu. Kalau mau menggambarkan keluarga, aku tuh selalu ingat ini ruang makan, meja makan gitu. Nah jadi dari aku masih kecil, sebelum kami makan itu ya jadi entah sarapan atau makan siang, pokoknya makan pertama kali ketika kami bersama gitu, pasti kami akan baca Alkitab bersama gitu. Baca Alkitab bersama ganti-gantian. Terus awal-awalnya biasa papa atau mama gitu akan sharing tentang ayat Alkitab itu. Setelah itu kami akan berdoa untuk siapapun, karena papa juga pendeta. Jadi berdoa untuk jemaatnya atau siapa. Jadi kami juga dibagikan pokok doa untuk mendoakan jemaatnya atau siapapun itu keluarga. Dan habis itu kami ditutup doa sekalian doa makan gitu. Itu setiap hari dilakukan. Sampai saya besar, sampai saya sekolah itu masih dilakukan, tapi diskusinya tuh semakin berkembang ya. Jadi kalau dulu kami hanya aku sama kakak gitu cuma mendengarkan orang tua, tapi akhirnya diskusi kami bertukar banyak pikiran gitu. Jadi selama kami makan, diskusi itu berlanjut sampai kita selesai makan, sampai rasanya kita nggak pergi-pergi dari meja makan gitu. Jadi waktu makan itu buat saya itu sangat spesial ketika makan bersama dengan keluarga, karena kami banyak sekali berbicara tentang Tuhan di meja makan. Nah, jadi itu sampai sekarang kayaknya secara tidak sadar tuh saya jadi seperti itu ya. Setiap kali makan dengan orang atau berbicara dengan orang gitu, lagi di tempat makan, saya suka, maksudnya secara tidak sadar akhirnya akan membicarakan atau mendiskusikan tentang hal-hal yang rohani gitu. Bertanya tentang Tuhan atau bagaimana kehidupan dengan Tuhan, pokoknya semua tentang kerohanian lah. Jadi itu ya, aku rasa itu mungkin karena kebiasaan disiplin yang selalu dibuat oleh orang tua saya waktu dari kecil gitu sih. Oke, thank you Tasya untuk kesaksiannya ya. Disiplin dari papa dan mama yang diterapkan, dan kemudian itu membentuk Tasya sedemikian rupa, dan itu salah satu disiplin yang sangat berkesan ya. Nah, saudara, saya kira menarik ya tadi cerita dari Tasya seperti itu, dan kalau saudara baca Alkitab, apa yang diterapkan oleh bapaknya Tasya ini mirip seperti Tuhan Yesus ya. Di meja makan itu selalu ada deep talk biasanya. Bersama murid-murid dan lain sebagainya. Oke, thank you. Ada lagi mungkin saudara mau membagikan disiplin rohani saudara sehari-hari, mungkin yang tidak langsung relate dengan keluarga, tidak langsung relate. Mungkin bagi saudara yang perlu berkeluarga, punya disiplin-disiplin tertentu gitu. Dalam hari-hari tertentu, saudara melakukan sesuatu gitu. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Pertanyaan nomor 3, bagaimana nih kamu menunjukkan Injil secara menarik bagi anak kerja? Bagaimana kamu menunjukkan Injil secara menarik? Ya. Untuk menarik, Injil itu menarik bagi anak kita, bagi teman kita, atau bagi
rekan kerja kita. Nah, mungkin saya mulai dulu ya. Soalnya kenapa saya terpikir ya, pertanyaan nomor 3 ini, sebetulnya ini datang dari seorang anak muda, saudara. Waktu itu saya terlibat dalam kepanitiaan youth camp, ya, youth camp di Saat. Kemudian setelah acara Saat youth camp itu selesai, saya didatangi oleh seorang anak muda, ya, pemuda, cewek ya. Dia tanya sama aku gini, kok kenapa sih kalau jadi orang Kristen itu nggak keren gitu, dia bilang. Ah iya ya, emang iya ya. Jadi dia bilang iya, jadi orang Kristen itu nggak keren, jadi nggak menarik. Dia bilang kayak, oh gitu ya. Nah terus, jadi dia punya image. Ya, saya nggak secara nggak deep talk ya dengan dia. Saya nggak tanya, oh kamu ini gereja di mana, apa dan sebagainya. Cuma secara umum aja, general saya diskusi dengan dia bilang banyak orang Kristen itu yang tidak menarik bagi dia, yang aneh. Nah, saudara, saya kira menjadi orang Kristen dan aneh itu bukan salah satu cara yang baik ya bagi kita untuk bersaksi tentang Injil. Nah, maka saya berpikir, lantas bagaimana ya cara menjadi orang Kristen atau menyaksikan Injil itu menarik gitu bagi orang-orang di sekitar kita. Saya kira satu hal yang penting adalah seperti yang tadi mungkin sempat disinggung ya, beririsan dengan apa yang dikatakan Coach Jim. Kita itu nggak terlalu anti ya dengan tidak menjauhkan diri dari dunia. Saya pakai kata itu, tidak menjauhkan diri dari dunia. Itu salah satu saya kira cara untuk kita menyaksikan Injil dengan baik. Kita bisa tetap menjadi orang yang hidup di dunia ini, di zaman now ini, sekalipun kita adalah murid Kristus. Saya kira seperti itu ya. Oh, bukan berarti karena saya orang Kristen, saya pakai pakaiannya putih-putih, katakanlah seperti itu. Enggak, ya saudara ya. Makanya saya bilang kita perlu juga tempat di dunia ini ya, tinggal di dunia ini. Sekalipun kita adalah warga kerajaan surga. Atau saya katakan dui identitas. Seperti itu. Saya kira ya itu ya. Tapi ini masih terlalu general. Silakan saudara explore lebih jauh. Ya, saya mengajak kita berdiskusi. Bagaimana nih cara kita menyaksikan Injil secara menarik? Coba saudara jawab pertanyaan ini. Ada yang mau mulai? Silakan. Tasya mungkin terpikir nggak nih caranya kita? Bagaimana cara kita menyaksikan Injil dengan menarik atau secara menarik? Nggak tahu ya, kalau cara saya ya, kalau saya selama ini yang saya lakukan, saya berusaha menampilkan diri keren. Maksudnya gimana ya? Jadi caranya adalah supaya ketika mereka melihat kehidupan saya gitu, terinspirasi gitu mereka. Gitu. Jadi dengan sendirinya mereka ada keingintahuan dari mereka, kok bisa sih kayak gitu. Gitu. Jadi apa ya? Jadi saya pun secara pribadi berusaha untuk upgrading gitu. Gimana ya? Saya juga berusaha untuk tetap mungkin harus strategis ya, strategik gitu. Kita tuh tetap rohani, maksudnya kita tetap berada dalam jalannya Tuhan, tapi tetap relevan gitu ya. Gimana ya caranya? Ya gitu, tetap jangan sampai berbeda gitu. Kalau aku aku tidak berbeda, justru jadi harus lebih keren dari mereka. Iya. Aku bisa paham sih. Aku bisa paham sih, betul. Seperti misalnya gini lah, saudara, saya ini kritikan dari seberang ya. Satu kali saya pernah diprotesin gitu. Diprotesin oleh
orang teman saya non Kristen gitu, dia bilang kenapa sih orang Kristen tuh aneh diajak nonton bioskop katanya nggak mau. Loh, enggak loh, terus bilang loh, aku enggak loh gitu loh. Tapi enggak tahu gitu. Kelompok tertentu yang nanti katanya nggak mau nonton bioskop, khususnya film-film yang horor gitu, saudara. Nah, saya kira hal-hal seperti ini ya menjadi kesaksian yang kurang baik, saya kira gitu. Nah, saya nggak tahu nih, saudara terpikir nggak bagaimana cara kita bersaksi tentang Injil dengan menarik secara menarik. Dan itu kena gitu dengan orang sekitar dia. Mungkin ada yang mau berbagi? Silakan, silakan. Apakah terlalu sulit, saudara, pertanyaannya? Terlalu sulit kali ya? Oke, sambil menunggu, mungkin ada saudara lain yang punya pertanyaan yang di luar dari 3 pertanyaan diskusi tadi yang saya tunjukkan. Silakan kita bahas bersama-sama. Ada? Ada yang mau bertanya mungkin? Kita skip aja pertanyaan nomor 3 kalau gitu. Silakan. Aku mau coba jawab ya. Oke, kita back ke nomor 3 ya. Ya, yang gimana supaya kita bisa menarik. Maksudnya Ya, menarik. menceritakan Injil dengan menarik. Ya. Kalau aku pribadi sih, aku rasa harus akan setiap orang yang kita coba ajak ngobrol tentang Injil itu punya apa ya? Punya nilai menarik di diri mereka sendiri-sendiri. Jadi seumpama ABC, A, B, dan C ini pasti punya spesifikasi menarik di dalam diri mereka masing-masing tuh beda-beda gitu. Misalnya contoh A itu anak SMA, terus B itu mungkin sudah kuliah, tapi kuliahnya jurusan tertentu. C ini mungkin sudah dewasa gitu, sudah bekerja. Itu udah otomatis setiap mereka ini sudah punya apa ya, gambaran menarik di dalam benak mereka masing-masing gitu. Jadi kalau aku pribadi berhadapan dengan mereka ini, mungkin aku akan mencoba benar kayak tadi kata Celeni itu harus mencoba membangun relasi, paling enggak sedikit cari tahu tentang mereka gitu. Jadi apa sih pekerjaan mereka, apa sih apa namanya bidang yang mereka sukai dan lain-lain, dan dari situ mungkin kita akhirnya bisa mencoba menggambar, istilahnya mulai mengerti di mata mereka tuh yang bagus tuh seperti apa sih. Nah, dan dari situ akhirnya kita dengan pengetahuan kita yang mungkin sudah lebih jauh tentang Kristus dibanding mereka, akhirnya kita bisa mulai pelan-pelan memasukkan nilai Kristus itu berhubungan dengan topik apa, dengan hal-hal yang membuat mereka menarik. Misalnya yang satu anak-anak SMA, kenapa sih kok pakai pakaian kayak gini? Maksudnya kayak kadang kan ada beberapa yang kenapa harus Korea apa segala. Terus misalnya anak-anak Korea gitu, banyak loh anak-anak misalnya artis Korea yang meskipun keren tapi tetap Kristen, tetap membagikan nilai Kristen yang sangat tinggi. Akhirnya dari situ membangun relasi. Terus misalnya kalau anak-anak kuliah misalnya tentang jurusan tertentu, ya kita coba cari maksudnya hal-hal yang menarik yang kita bisa hubungkan tentang Injil melalui apa yang mereka pelajari juga mungkin di kuliah, dan itu juga berlaku untuk yang dewasa gitu sih. Aku rasa sih mungkin bisa dari situ. Iya. Wah, ini menarik ya apa yang dipaparkan oleh Ko Yosua. Iya, jadi deketin, kita gali orang ini seperti apa, kita tangkap dulu nih. Bagi dia menariknya itu apa gitu.
Setelah itu kita bangun relasi lebih jauh. Nah, kita pakai relasi itu di dalam perjalanan kita mengenal dia untuk membagikan apa yang kita percayai, jadi saksi, ya, men-sharingkan Christian value gitu pada dia. Thank you kok untuk jawabannya. Silakan, mungkin ada saudara lain yang punya jawaban yang lain, silakan boleh dibagikan. Pengen menambahkan sedikit nyambung. Kalau aku punya pengamatan, salah satunya adalah gini. Kenapa sih orang Kristen setelah jadi Kristen lalu kemudian dianggap nggak fun, dianggap itu tadi ya freak, aneh dan segala macam? Mungkin juga jadi salah satu catatan, jangan memperkenalkan kekristenan ini sebagai sesuatu yang serba legalistik itu tadi ya. Mungkin kita ini jadinya cenderung tergoda untuk begitu jadi Kristen. Yang lebih ditekankan bukan grace-nya, bukan kabar baiknya, bukan anugerahnya, tapi lalu yang kemudian yang banyak ditekankan soal nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan begini, jangan begitu, ini dosa, itu dosa. Ya, walaupun memang tetap kita perlu hati-hati sih ya, jangan sampai kebablasan dalam kita bertindak itu, lalu kemudian jadi kayak semacam ngawur ya. Tapi ya itu, saya cenderung mengamati kan ya manusia secara umum setelah jatuh dalam dosa kan bicara soal pemberontakan ya. Orang itu nggak suka ya sebenarnya diatur-atur, nggak suka hidup di bawah hukum ini, hukum itu. Lalu kemudian kita tanpa sadar memperkenalkan kekristenan itu sebagai ya kayak zaman dulu orang Farisi akhirnya ya. Ratusan perintah, ratusan larangan yang harus diikuti. Tuhan Yesus ngomong sama orang Farisi, kamu naruh naruh beban yang begitu berat sampai orang nggak bisa nanggung. Kamu sendiri aja nggak bisa nanggung. Nah, aku merasa kadang-kadang atau seringkali kita orang Kristen tanpa sadar itu tergoda untuk lebih ke situnya ya. Wah itu setelah Kristen jadi nggak boleh ini, jadi nggak boleh itu, jadi wah segala macam jadi serba dilarang. Lalu kemudian ya akhirnya orang jadi merasa wah kekristenan ini bukan agama kasih karunia nih ya, agama beban berat ini nanti jadinya. Nah gitu ya, nggak fun lagi. Ya. Itu mungkin jadi salah satu ya. Iya, thank you Coach Chip. Tadi point out hal yang paling fundamental ya. Apa yang kita percayai selama ini nih berpusat pada Injil atau aturan nih, moral ya, menjadikan kita legalistik ya, moralistik. Tetapi kita lupa akan kasih karunia Allah di dalam Kristus. Seperti itu. Akhirnya tidak menarik ya bagi banyak orang di luar sana. Thank you. Mungkin ada saudara-saudara lain yang punya jawaban. Silakan dibagikan. Atau pernah punya pengalaman gitu, dalam bersaksi, entah itu kepada keluarga, teman, rekan. Kalau nggak ada, saudara bisa mengajukan pertanyaan yang di luar ya, dari 3 pertanyaan diskusi tadi yang saya point out. Silakan, saudara. Kita masih punya waktu soalnya. Aku cuma mau tambahkan. Iya, kok. Silakan, kok Felix. Betul ya, pengalaman pribadi ya. Kadang-kadang kalau kita mau menginjilin orang tuh ya, yang pertama kita harus membuat pembicaraan itu nyaman dulu ya. Dalam artian kalau kita mau masuk ke Injil itu, kita mesti membuat pembicaraan itu nyaman dulu. Yang terjadi ya kadang-kala gimana ya, kalau kita ada kayak ada gerakan juga ya, kayak ada suara-suara kamu nginjil loh dalam hati ya gitu. kesempatan gitu, kadang-kadang ada suara seperti itu ya. Akhirnya ya udah kita ceritakan, kita coba masuk ke Injil itu ya. Akhirnya ya apapun hasilnya ya seperti saya bilang tadi ya udah, yang penting saya lega,
daripada saya merasa bersalah, ada suara-suara seperti itu, tapi kita tidak melakukan gitu ya. Gitu loh. Kayak kita lagi ngomong-ngomong terus ada suara dalam hati, ya ini kesempatan kamu nginjilin gitu ya. Karena ya kita harus ngomong gitu loh ya. Kalau kita nggak ngomong itu akhirnya jadi ada rasa bersalah. Gitu. Ya itu yang terjadi ya. Tapi ya memang dalam penginjilan juga ya pernah juga orang bisa terima, pernah juga orang seperti yang tadi itu juga dibilang, oh iya tahu nanti aja gitu ya. Itu juga bisa terjadi ya. Tapi ya kadang-kala ada satu waktu saya pernah sekali saya mau sharingkan, itu saya juga nggak ada ini ya, nggak ada planning atau menginjil itu apa. Waktu itu saya lagi online, kira-kira apa ya, kayak 14 tahun yang lalu ya, saya lagi online, tahu-tahu ada orang ngechat saya, terus sebenarnya itu kayak tetangga gitu ya, ngechat saya tetangga, tanya, kok belum tidur, masih online? Oh iya, masih main game, aku bilang gitu ya. Terus dia tanya, oh bisa tanya gini-gini. Akhirnya dia bilang, ya tentang keselamatan itulah, kehidupan after kematian gitu ya. Dia tanya gitu, aku kok masih belum ini ya, masih belum tahu ya, apa yakin ya kalau aku mati kemana. Nah kesempatan waktu itu kan, ya udah saya kan pernah belajar itu II ya, jadi akhirnya ya saya langsung ikut urutannya itu, langsung ngomongin tentang itu. Pada saat itu dia mau terima. Oh ya saya ngerti sekarang, jadi terima kasih udah di-sharingkan gitu ya. Jadi kan aku, oh kalau kamu terima berarti kamu sekarang welcome to the new family, kerajaan Allah gitu kan gitu. Jadi kamu hari ini lahir baru, aku bilang gitu. Terus apa yang terjadi? Terus dia tuh ngomong, kamu tahu nggak ya, itu jam 12 malam. Kamu tahu nggak, hari ini tuh adalah hari ulang tahunnya dia. Aku sampai merinding dengar itu ya. Jadi pada saat kita tidak sengaja untuk menginjili, dia tanya, kita cerita. At the end dia terima. At the end dia bilang, aku kan bilang, oh kamu selamat lahir baru. Dia bilang, iya ini hari ulang tahunku. Aduh, aku nggak habis pikir ya. Aku tuh cuma online main game. Waktu itu main apa tuh, FIFA atau apa. Tahu-tahu ada orang ngechat, ya udah aku jawab. Kok bisa-bisanya ya Tuhan mau pakai gitu loh. Ya itu who knows, kita nggak tahu. Tapi kalau kita mau dipakai ya udah ikutin gitu ya. Terus juga ada satu waktu juga ada teman baik, saya lihat orang ini baik, orang ini cukup punya karakter, tapi nggak ke gereja. Dalam artian orangnya baik, tapi nggak ke gereja. Aku tanya pernah ke gereja gini, dia bilang ya pernah gitu. Ke karismatik waktu saat kuliah nggak suka karena ada bahasa roh, nggak suka. Ke Stephen Tong juga pernah, ngantuk, katanya terlalu teoritis katanya. Itu orang yang ngerti aja, kalau nggak ngerti nggak nyantol, dia bilang gitu. Akhirnya serba salah mau ngomong sama orang seperti ini ya gitu. Dan dia merasa aku juga ada masalah ya aku selesaikan sendiri gitu. Aku nggak perlu Tuhan gitu. Orang yang benar-benar mandiri. Jadi susah gitu. Akhirnya saya coba untuk masuk. At the end juga dia bilang ya itu urusanku gitu aja. Dia cuma bukan menolak, bukan menerima, cuma dia ya aku tahu itu urusanku gitu aja. Ya itu sempat terjadi. Jadi ya aku ya udah, pokoknya aku udah ngomong gitu. Jangan sampai aku teman baik nggak sempat ngomong gitu loh, iya kan? Perkara itu urusan Tuhan sama dia. Itu aja. Oke. Ya, thank you Kak Felix untuk sharing, luar biasa ya. Ini kisah 14 tahun yang lalu dan masih membekas ya, masih diingat. Silakan saudara-saudara yang lain mungkin mau coba jawab, membagikan pengalaman atau mau mengajukan pertanyaan baru, silakan. Sebelum kita mengakhiri sesi praytor kita pada malam hari ini. Mungkin pertanyaan terakhir, jawaban terakhir.
Oke, kalau tidak ada, mungkin kita akan mengakhiri Bright Talk kita pada malam hari ini. Ya, dari tadi ada satu terms yang masih terngiang-ngiang di kepala saya ya, bagaimana membangun deep talk. Mungkin next time BCS bisa ada bukan hanya Bright Talk, tapi deep talk ya. Ya, deep talk. Oke, thank you buat saudara-saudara sekalian yang sudah mengikuti Bright Talk pada malam hari ini. Saya senang sekali. Dan untuk menutup sesi pada malam hari ini, bolehkah saya meminta Pendeta Sucipto untuk boleh menutup kita dalam doa. Silakan, Coach. Yuk kita berdoa ya. Bapak di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini, apa yang sudah boleh kami belajar bersama. Lebih dari itu kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami sungguh bersuka cita karena kami orang-orang berdosa, kami orang-orang yang tidak layak, tapi kami sudah menerima kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan. Tuhan sudah mati di atas kayu salib, menganugerahkan penebusan dosa bagi setiap kami yang percaya kepadamu, dan kami beroleh kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan terus menolong kami, supaya kami boleh mengalami pertumbuhan itu senantiasa dari waktu ke waktu. Anugerah itu, Injil itu, boleh terus hidup dalam kehidupan kami, bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami, mengubah, mewarnai akan pola perilaku kami, akan perkataan-perkataan kami, pikiran-pikiran kami, sehingga itu berdampak dalam kehidupan kami setiap hari. Ketika kami bergaul secara khusus dengan keluarga terdekat kami, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan keluarga besar kami, tapi juga kemudian itu juga menjadi warna ketika kami hidup di tengah komunitas, baik di tengah komunitas saudara seiman, di gereja, komunitas pelayanan, atau bahkan komunitas yang lebih luas, di tempat kerja, di tempat studi, dan bahkan dimanapun. Tuhan kami mohon, biarlah Injil itu yang telah menebus kami, yang telah memberi kami keselamatan, Injil itu juga terus mengubah kehidupan kami, dan supaya lewat itu, lewat perubahan itu, boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami, ya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dipakai menjadi alat Tuhan untuk boleh membagikan Injil itu kepada mereka-mereka yang ada di luar sana, sehingga lewat semua itu nama Tuhanlah yang dipermuliakan dan Injil Tuhan boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah mempersiapkan materi dan membagikannya kepada kami semua. Dan sekali lagi, semua ini menolong dan mendorong kami terus bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih, mohon berkat-Mu bagi perjalanan kehidupan kami masing-masing, baik secara pribadi, ataupun dalam keluarga, ataupun dalam komunitas sebagai jemaat gereja Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan terus memimpin kami dari satu hari ke sehari, menjelang kami akan mengakhiri perjalanan di tahun ini. Kiranya Tuhan yang terus akan menolong kami boleh mengakhirinya sampai akhir dengan baik, memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan kegairahan yang baru untuk melayani Tuhan dan hidup dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga terus berdoa memohon kemurahan Tuhan. Kami bawa dalam doa untuk pelaksanaan ibadah ataupun perayaan Natal untuk hari Minggu nanti, baik di sekolah minggu maupun di tunas remaja dan youth di gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati supaya semua boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan sekali lagi, berita Natal yang disampaikan lewat semua rangkaian acara, semua betul-betul boleh menjadi berkat bagi setiap yang hadir, bagi anak-anak, supaya dari sejak masa kecil mereka mengenal Injil itu, dan itu boleh mewarnai kehidupan mereka. Bagi anak-anak, teman-teman panti asuhan yang akan nanti diajak beribadah bersama di tengah kemalangan yang mungkin mereka alami di dunia ini, biarlah berita Natal lewat perayaan Natal bersama ini boleh juga menghibur, memberi damai sejahtera dan pengharapan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk perayaan Natal 24 dan 25 nanti. Kiranya Tuhan juga memimpin segala hal yang masih harus dipersiapkan,
memimpin teman-teman yang sedang berjeri lelah, berjuang sekuat tenaga, mempersiapkan segala sesuatunya. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Natal, sukacita yang dari Tuhan itu juga terus memberi kekuatan dan pertolongan. Demikian juga memberikan kesehatan, kekuatan bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan biarlah sekali lagi juga lewat berita Natal yang disampaikan, lewat pujian, lewat rangkaian acara, refleksi, firman Tuhan, semuanya, baik di 24 maupun 25. Sekali lagi ya Tuhan, biarlah berita Natal itu sungguh-sungguh boleh menjadi berita pengharapan yang memberi penghiburan, memberi kekuatan, sekaligus yang memberi tuntunan bagi setiap orang yang hadir untuk boleh menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kiranya kami semua dalam istirahat kami malam hari ini dan hari esok yang dengan segala tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, thank you. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati, saudara sekalian.